Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip dan faktor yang mengaruhi perkembangan kurikulum. Dari kami, saya sendiri, Syaidah Maulid Dunia, samping saya Suci Dayatun Nabila, samping saya Yuliatus Salihah, dan Miftahul Istianan. Oke, yang pertama adalah prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini, tersirat makna bahwa kata prinsip menunjukkan pada hal yang sangat penting mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi kondisi yang serupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan lain yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Selanjutnya yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, prinsip yang bersifat umum di pengembangan kurikulum, dan prinsip khusus yang berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip umum dibagi menjadi 7 dan prinsip khusus dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas atau keluasan, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi, dan prinsip sinkronisasi. Dan selanjutnya yaitu prinsip khusus. Yang pertama, prinsip tujuan kurikulum. Yang kedua, prinsip isi kurikulum. Yang ketiga, prinsip didaktik metodik. Selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Dan terakhir, prinsip evaluasi. Oke, yang pertama yaitu prinsip relevansi. Kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas atau prinsip keluasan. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang keenam yaitu berorientasi pada tujuan kompetensi. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler serta pembelajaran lainnya dapat berjalan searah, seimbang, dan serasi. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Satu, prinsip tujuan kurikulum. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, atau tujuan khusus. Yang kedua,
Prinsip isi kurikulum. Prinsip isi kurikulum itu terdiri dari yang pertama mencerminkan falsafah dan dasar suatu negara. Kedua, harus diintegrasikan dalam nation dan karakter building. Yang ketiga, harus mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya agar peserta didik memiliki mental, moral, budi pekerti luhur, tinggi keyakinan agamanya, cerdas, terampil, serta memiliki fisik yang sehat dan kuat. Yang keempat, harus mempersiapkan sikap yang mental peserta didik untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang kelima, harus memadukan teori dan praktik. Yang terakhir, harus memadukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dan yang ketujuh, harus diselaraskan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Yang ketiga, prinsip didaktik metodik. Yang pertama terdiri dari semua pengetahuan dan kegiatan harus diajarkan harus fungsional dan praktis. Yang kedua, pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf, pemahaman, dan perkembangan siswa. Yang ketiga, guru harus membangkitkan dan memupuk minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, penyajian bahan pelajaran harus terbentuk jalinan teori dan praktik. Yang kelima, guru harus dapat mengembangkan sikap dan nilai peserta didik. Yang keenam, penyajian bahan pelajaran harus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketujuh, guru perlu memberikan bimbingan dan konseling. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip evaluasi. Adanya tujuan tertentu bersifat objektif, komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat karena sebagian isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya. Serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan mereka. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis, dan sekolah juga sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.